Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat senantiasa, dan jangan lupa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa, tanggal 28 September tahun 2021, hari biasa pekan ke-26. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau akan memberitahu kami bagaimana Engkau mendampingi kami, bagaimana Engkau memperhatikan kami melalui nabi-Mu yang paling agung, ialah Yesus dari Nazaret. Kami mohon kepadamu, semoga hati dan budi kami Kau tuntun kepada kedamaian berkat Roh-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 9 ayat 51 sampai dengan 56. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem, dan Ia mengirim beberapa utusan mendahului Dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi Ia berpaling dan menegur mereka, lalu pergi ke desa yang lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Yesus terkasih, Tuhan Yesus sangat menyayangi manusia, siapapun dia. Dikisahkan dalam cerita Injil bahwa Tuhan Yesus mengarahkan pandangannya ke Yerusalem dan hendak pergi ke sana sebelum naik ke surga. Maka untuk mempersiapkan itu, Tuhan Yesus dan para muridnya memasuki desa orang Samaria. Ketika orang Samaria tahu bahwa Tuhan Yesus dan para muridnya hendak ke Yerusalem, mereka menolak Tuhan Yesus dan muridnya masuk ke desa mereka. Hal ini membuat Yakobus dan Yohanes marah, lalu memohon kepada Tuhan Yesus untuk membinasakan mereka. Namun bukannya Tuhan Yesus menyetujui apa yang menjadi kemarahan Yakobus dan Yohanes, namun Tuhan Yesus memilih untuk menegur dan tidak menyetujui Yakobus dan Yohanes, lalu memilih memasuki atau melalui desa lain. Saudara-saudariku, marilah kita memiliki cinta seperti Tuhan Yesus di dalam menjalani hidup harian kita. Meski kadang keinginan kita tidak tercapai karena orang lain atau karena suatu hal dan membuat kita marah, kita ingin melakukan suatu kejahatan kepada mereka, namun baiklah kita tidak menuruti keinginan kita itu, namun dengan rendah hati mau menerima dan tetap mengasihi. Karena itulah contoh, karena itulah identitas menjadi murid-murid Tuhan Yesus sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sang Guru utama, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati seperti hati Yesus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.